Ya, Bapak Ibu, kita mulai saja sambil menunggu Ya. Abang sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Yang terhormat Bapak Abdul Rocky selaku mentor kelompok 3 di kelas C. Bapak, Ibu-ibu kelompok 3 pada hari ini kita pada kegiatan satu di OJT kedua, ada bimbingan dan pengarahan untuk pengisian tugas 01 dan 02 dari Bapak Mentor. Itu kita mulai dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan hormat dipersilakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan bimbingannya dan arahannya kepada kami dalam kegiatan OJT 2. Itu dipersilakan. Oh, Bapak Abdul Rocky, Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mulai direkam, Yang terhormat Pak, ya? Bapak Ibu calon pengawas di Banten ya ini ya. Semuanya yang saya hormati dan yang berbahagia. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu semua sehat-sehat ya. Amin, alhamdulillah. Ya. Nah, alhamdulillah, Pak Mentor. Ya. Nah ini Bapak Ibu ini di klub Jawas ini sudah sudah melaksanakan UJT 1 sudah selesai, IST 1 sudah selesai, ini sudah memasuki UJT 2 ya. UJT 2 ini sudah berapa hari? Ya. Sudah berapa hari Bapak Ibu? Hari ini, Pak. Ini hari kedua, Pak. Hari yang kedua ini. Nah ini berarti kalau hari kedua. Nah ini saya mau tanya berarti program panjenengan itu waktu di IST 1 yang sudah APK sudah ya, APK kan sudah. Nah, terus sehingga Bapak Ibu sudah melaksanakan di IST 2 itu programnya sudah ditandatangani oleh pengajar ya, pemateri. Sudah. Nah ini sudah. Nah, berarti sudah, ya betul kami sudah ditandatangani oleh pengajar. Jadi OJT 2 itu ya OJT 2 itu praktek. Nah, praktek yang sudah menjadi sebenarnya dilakukan oleh pengawas. Nah itu. Lain dengan OJT 1, IST 1 itu kan mengatakan teoritis, nah program. Tapi kalau di UJT 2 itu prakteknya, nah itu prakteknya, ini perlu diketahui prakteknya sehingga yang programnya sudah ditandatangani oleh pemateri itu pasti laksanakan sudah tiap hari. Nah kurang lebih selama 38 hari di UJT 2 ini kan 38 hari. Nah ini, jadi panjenengan itu melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas pengawasan, nah itu ya, melaksanakan tugas kepengawasan ini selama 38 hari. Yang mana tugas ini dibagi dua, ada tugas di mana itu di sekolah asal, di sekolah induk, dan ada tugas yang di sekolah magang ya. Nah, di sekolah magang itu, insya Allah itu ya waktunya kurang lebih 1 minggu ya, katakan 7 hari gitu ya, itu ya itu. Terus selebihnya itu yang kurang lebih itu ya 30 hari, katakan 1 bulan lah, itu di sekolah induk. Nah itu sekolah induk yang mana nanti yang program di sekolah magang itu pada
APK yang sudah bandingan isi itu terbit nilai, ada kekurangannya ya, ini yang jawab yang paling kurang, yang katakan yang rendah itu nanti akan panjang kembangkan di mana itu, di sekolah magang kan itu. Ya, sekolah magang nanti panjang itu melaksanakan pada saat panjang itu APK dulu mana yang paling kurang, itu nanti diperbaiki, ditingkatkan, nanti dilaksanakan di sekolah magang. Ya, sekolah induk nanti banyak akan melaksanakan mulai ya workshop, mungkin barangkali workshop di sekolah induk, terus ada mungkin penilaian kinerja guru di sekolah induk ya, terus ada nanti PKKS ya. Terus juga nanti yang terakhir itu ada membuat proposal PTS, penelitian tindakan sekolah. Nah itu rangkai seperti itu. Ini jangan lupa, pesan saya itu semua kegiatan itu harus ada dokumennya ya, minimal di foto ya, atau ada yang di video ya. Nah, nanti di dalam di IST2 nanti itu nanti akan menyampaikan laporannya di sana nanti ya, laporannya. Nah, itu pasti ada videonya nanti. Ada yang divideokan itu ya kurang lebih 10 menit waktunya itu nanti. Nah, sehingga pada saat kegiatan apa saja itu mungkin akan ditampilkan sedikit-sedikit, entah itu berapa menit itu, sehingga selama melaksanakan diklat Jawa itu sudah disampaikan pada saat Bapak Ibu presentasi nanti. Nah, pada saat di UJT 2. Nah, sekarang ini paling proses. Bapak Ibu ini melaksanakan tugasnya sebagai diklat calon pengawas itu. Mungkin barangkali diawali dengan sosialisasi di sekolah induk atau di sekolah magang. Nah, itu perlu setelah datang itu sosialisasi. Mungkin sosialisasi itu mau melaksanakan apa di sekolah itu, itu ya. Nah, melaksanakan apa? Mungkin di programnya itu di program Bapak Ibu mungkin sudah terpampang, sudah tertulis melaksanakan workshop. Workshop pembelajaran, yaitu ya, workshop pembelajaran katakan di sekolah induk itu. Di dalam melaksanakan workshop, itu tentunya yang dihadapi itu banyak guru, ya, pelaksanaan workshop itu Bapak Ibu akan menerangkan bagaimana cara membuat perangkat mengajar kan itu ya, bagaimana cara membuat perangkat mengajar, mulai RPP, atau ada program tahunan, di sana ada program semester, ya, terus ada silabus. Nah ini sampai di situ ada inti, ada materi, ya, ada evaluasi, bahkan di sana itu di dalamnya itu ada pakai media apa, media pembelajar apa, terus metodenya apa, ada metode ceramah atau metode tanya jawab dan seterusnya. Nah, lengkap. Sehingga berupa satu kumpulan yang namanya RPP itu, rencana pelaksanaan pembelajaran itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu melaksanakan workshop untuk membuat perangkat mengajar itu, nah kalau sudah selesai disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Ini diharapkan semua Bapak Ibu guru harus membuat perangkat mengajar yang sudah saya jelaskan ini, yang sudah saya terangkan ini. Ini kapan siapnya? Ditanya Bapak Ibu. Saya beri waktu bagaimana 3 hari, 4 hari kan itu. Nah, itu. Coba saya beri waktu 3 hari. Nah ini saya akan memeriksa perangkat mengajar Bapak Ibu yang sudah saya terangkan ini. Nah, itu. Nah ini. Jadi setelah workshop sudah selesai, terus ditawarkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini saya beri waktu berapa, 1 hari, 2 hari, monggo, itu tergantung Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya kesini lagi, katakan 2 hari lagi, 3 hari lagi datang ke sekolah ini, ke sekolah untuk meriksa perangkat mengajar Bapak Ibu. Nah ini. Dalam meriksa perangkat mengajar ini, nah ini jangan lupa
jangan lupa Bapak Ibu ini sudah biarpun ini namanya diklat calon pengawas, Bapak Ibu sudah melangkahnya sebagai pengawas. Nah, kalau melangkahnya sebagai pengawas itu, yang dibawa oleh pengawas itu tidak seperti guru. Nah, guru yang dibawa kan RPP kan itu. Nah, RPP yang sebagai guru kan RPP mau melaksanakan pembelajaran itu. Tapi kalau pengawas yang dibawa itu apa? Instrumen. Nah, itu. Senjatanya pengawas itu instrumen. Nah, itu. Senjatanya pengawas itu instrumen. Instrumen itu merupakan alat ukur, ya, alat ukur instrumen itu. Nah, nanti instrumen itu macam-macam, ada instrumen pembelajaran, ada instrumen supervisi, apa itu supervisi pembelajaran, ada instrumennya PKKS, instrumen penilaian kinerja guru dan seterusnya, ya, banyak instrumen itu nanti. Nah, itu. Nah, pokoknya setiap pengawas itu datang ke sekolah, jangan lupa terus tidak membawa instrumen, jangan, harus. Nah, punya pengawas datang ke sekolah itu harus membawa instrumen, gitu. Nah, itu. Jadi kalau guru datang ke kelas harus membawa RPP, nah, kan itu. Nah, itu. Jadi bedanya kalau guru datang ke kelas itu harus membawa RPP. Tapi kalau Bapak Ibu calon pengawas nantinya, kalau sudah jadi pengawas, datang ke sekolah itu harus membawa instrumen. Nah, itu instrumen apa? Nah, ini, nah, ya instrumen. Nah, itu. Nah, instrumen apa? Nah, itu kemarin atau yang Bapak laksanakan kan melaksanakan workshop. Nah, menerangkan bagaimana cara membuat perangkat mengajar, kan itu. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran itu. Nah, itu sudah diterangkan oleh Bapak Ibu waktu workshop. Nah, terus hari keduanya itu atau terserah hari kedua atau hari ketiganya Bapak Ibu harus janjian dengan Bapak Ibu guru, ya. Saya besok atau lusa datang lagi untuk memeriksa perangkat mengajar Bapak Ibu, kan itu. Nah, itu. Tapi Bapak Ibu yang saya maksud, Bapak Ibu diklat calon pengawas ini, jangan lupa datang, jangan katakan orangnya saja. Bapak Ibu datang ke sekolah itu harus membawa instrumen. Instrumen apa? Instrumen untuk memeriksa perangkat mengajar Bapak Ibu guru, ya. Nah, instrumennya isinya apa saja? Ya, mungkin di dalam instrumen itu ada mulai, ya, ini RPP-nya ada enggak? Terus nilainya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, itu 4 yang terbaik itu, ya. Nah, ini, ya. Tinggal nyentang nanti. Nah, mungkin RPP-nya ada. Terus program tahunan ada enggak? Oh, ya, ada. Nah, baik. Nah, nilai 4, kan itu. Nah, program semester ada enggak? Ada. Oh, baik, nilai 4, kan itu. Terus ada lagi di dalam RPP ada apa yang namanya silabus, ya. Nah, silabusnya ada enggak? Oh, ada. Nah, dicentang atau diberi nilai 4, kan itu. Nah, terus berikutnya mungkin apa itu jadwal, mungkin dicentang. Terus berikutnya di dalam RPP nanti apa yang masuk dalam RPP itu, misalkan materi, materi dicentang, ya. Kalender, kalender, itu. Nah, terus apalagi metode yang digunakan, metode pembelajaran, nah, itu media apa yang digunakan, ya. Nah, terus sampai evaluasi soalnya, bentuk soalnya, itu ada enggak, terus dinilai berapa, ya. Oh, ini soalnya itu kurang lengkap, nilai 3 saja, atau 2. Nah, itu hanya Bapak Ibu calon pengawas ini. Nah, itu jadi sudah disiapkan dari rumah, gitu, ya. Siapkan dari rumah instrumennya itu. Nanti yang saya nilai di dalam apa itu perangkat mengajar itu apa saja, ya, mulai dari tadi apa itu program tahunan, program dan seterusnya sampai pada evaluasi, bahkan sampai pada, ya, bentuk soalnya itu ada enggak kunci jawabannya. Nah, itu kunci jawaban. Nah, itu ada. Nah, ini kalau sudah selesai, selesai perangkat mengajar itu, nanti terus terakhir akan direkap, dinilai lagi 4, 3 itu direkap, ya, ketemu berapa. Nah, mungkin bisa jadi nilainya itu 90, atau 90
2 atau katakan 80 atau 85 dan seterusnya, sehingga muncul nilai. Gitu. Berarti nilainya Bapak Ibu guru untuk membuat perangkat mengajar itu, nah ini itu tadi 90 atau 85 itu. Nah, Bapak sudah bisa, sudah melangkah untuk menilai Bapak Ibu guru di dalam membuat perangkat mengajar. Ini ya. Ini terus berikutnya setelah urut-urutannya, setelah Bapak Ibu menilai perangkat mengajarnya Bapak Ibu guru, nah, terus langsung diumumkan sekalian, disampaikan kepada Bapak Ibu guru tadi. Ini ya sudah Bapak Ibu guru sudah membuat perangkat mengajar. Saya ingin melanjutkan, saya ingin melihat Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan pembelajaran, dalam menjelaskan atau menerangkan materi pelajaran itu di hadapan anak-anak. Itu namanya supervisi kelas. Nah ini tapi harus janjian sama gurunya, yaitu tidak langsung panjungan datang ke sekolah atau datang ke kelas. Nah, tidak boleh, harus sampaikan dulu. Nah, harus ada janjian, harus ada kesepakatan sama Bapak Ibu guru. Ya. Nah, jadi terus kita janjian. Oh iya Pak, saya ada waktunya saya ngajar itu hari Kamis mungkin gitu ya. Nah, mungkin hari Kamis jam ke-3 gitu. Nah, itu. Jadi ada kesepakatan. Nah, itu. Oh enggak, saya waktunya hari Jumat jam pertama. Nah, ya kan itu. Nah, berarti kalau sudah ada kesepakatan Jumat jam pertama, Bapak Ibu calon pengawas atau kata sudah pengawas itu harus datang sebelum jam pertama, hari Jumat sebelum jam pertama, jangan terlambat. Nah itu karena mau menilai apa itu supervisi kelas tadi, mau supervisi kelas. Nanti kalau Bapak Ibu terlambat, Bapak Ibu gurunya nunggu panjenengan lama, akhirnya masuk sendirian ke kelas jadinya. Nah itu. Nah, makanya harus Bapak Ibu itu datang ke sekolah itu sebelum jam pertama gitu ya. Nah, misal jam pertama itu jam 7 misalkan ya. Bapak Ibu ya setengah 7 harus sudah di sekolah. Nah, nemui Bapak Ibu gurunya tadi. Nah, ayo kita masuk bersama-sama ke kelas. Nah, itu. Masuk bersama ke kelas. Bapak Ibu guru mungkin mengucapkan salam. Tapi jangan lupa Bapak Ibu pengawas harus membawa instrumen lagi. Nah, instrumennya itu supervisi kelas ya. Nah, itu harus intinya supervisi kelas itu. Nah, terus isinya di supervisi kelas itu apa? Nah, pertama, guru masuk mengucapkan salam. Apa berarti hari itu mengucapkan salam Bapak Ibu, terus mungkin setelah salam barangkali guru menunjuk siswa untuk berdoa. Nah, itu ya. Nah, itu bisa di instrumen itu mulai dari salam, guru salam. Terus nomor 2-nya itu mungkin guru menunjuk anak-anak atau siswa untuk memimpin berdoa. Nah, terus ketiga, guru mungkin akan menyampaikan mengulas materi yang kemarin. Nah, itu ya. Nah, kemarin saya menerangkan ini kan itu ya. Nah, siapa yang masih ingat gitu, terus ditanyakan kepada anak-anak. Oh iya Pak, sehingga ada yang tanya, ada yang menjawab kan itu. Nah, itu mungkin itu berikutnya. Nah, terus guru menyampaikan. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk materi berikutnya, materi apa gitu. Itu disusun di instrumen. Nah, itu jadi mulai guru salam masuk kelas itu terus ditulis semuanya instrumen itu ya. Nah, sampai guru menerangkan membuka materi pelajaran seperti apa kan itu. Nah, terus di sana itu ada guru itu menggunakan metode ceramah. Nah, metode ceramah, mungkin metode tanya jawab, mungkin metode diskusi kan itu ya. Nah, guru menggunakan media dengan baik, dengan benar. Nah, itu. Nah, terus itu direncanakan dari rumah, ditulis semuanya. Nah, itu. Nah, sampai terakhir itu guru menutup pelajaran itu. Nah, guru menutup pelajaran dengan salam gitu. Nah, kalau sudah membawa instrumen, Bapak Ibu kalau sudah membawa instrumen itu masuk bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, ya, masuk kelas tadi yang sudah janjian tadi, masuk bersama-sama Bapak Ibu guru. Nah, kalau sudah masuk, betul enggak Bu guru tadi atau Bapak guru tadi datang itu salam dulu. Nah, ini
Oh ternyata bapak guru atau ibu guru itu masuk ke kelas itu langsung langsung duduk tanpa salam loh ya, tanpa kan gitu kan berarti nilainya tadi untuk untuk salam guru masuk salam itu berarti dinilai 1 kan itu. Nah, jangan dinilai 4 gitu. Nah, kalau dinilai 4 itu guru itu melaksanakan, begitu datang langsung selamat pagi atau assalamualaikum. Berarti kan itu guru itu sudah melaksanakan salam kepada anak-anak kan itu. Nah, terus berikutnya, betul enggak anak-anak itu disuruh atau disuruh mimpin untuk berdoa? Nah, kalau enggak ada berdoa mungkin ya di sekolah tidak dilaksanakan berdoa padahal itu hari pertama, jam pertama. Nah ini bagaimana nilainya tadi di instrumen itu? Nah, kan berarti banyak kasih 2 atau 1, nah gini bisa. Atau gurunya sendiri yang memimpin berdoa pun tidak masalah kan itu. Nah itu. Nah terus, ini seterusnya. Terus gini, Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu calon pengawas untuk supervisi kelas itu, Bapak bisa menempatkan diri atau duduk di kursinya Bapak Ibu guru depan atau bersampingan dengan anak-anak di depan, maksudnya itu di depan berdampingan dengan anak atau di belakang sendiri. Nah itu bisa. Bapak Ibu calon pengawas ini duduk paling belakang di kursinya siswa itu ya. Nah, sambil mengamati pembelajarannya Bapak Ibu guru dan anak-anak itu. Nah, Bapak Ibu di belakang, sambil membawa instrumen tadi ya. Bapak Ibu duduk di belakang sambil membawa instrumen tadi. Nah, tadi kan Bapak Ibu bersama-sama masuknya bersama-sama dengan Bapak Ibu guru. Kok Bapak Ibu guru tadi masuk enggak pakai salam langsung nyuludur, katakan langsung duduk. Nah itu, nanti diberi nilai 1 atau berapa itu ya, atau 2 gitu. Oh kok pakai salam, selamat pagi, assalamualaikum. Nah ini berarti dinilai 4 sudah melaksanakan salam dan seterusnya. Bapak Ibu itu melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu calon pengawas ini duduk di kursi belakang sambil mengamati pembelajaran. Betul enggak? Ini setelah menyampaikan materi itu, guru itu betul-betul melaksanakan metodenya itu, betul enggak menggunakan metode ceramah, ada gitu ya. Ini pakai menggunakan metode tanya jawab. Berarti anak-anak itu bisa ada yang tanya terus dijawab. Mungkin Bapak Ibu guru melemparkan pertanyaan kepada anak lagi, siapa yang bisa membetulkan jawaban dari si Amir ini. Nah gini, itu dilempar lagi dan seterusnya gini. Jadi Bapak Ibu menilainya itu sesuai dengan instrumen yang Bapak Ibu siapkan dari rumah itu. Nah, tinggal nyentang atau tinggal nyentang di 4, 3, 2, tinggal nyentang saja. Nah itu. Nah terus sampai terakhir itu kalau sudah ditutup oleh Bapak Ibu guru, tadi setelah mungkin ada metode diskusinya, bagaimana cara melaksanakan pembelajaran diskusi itu. Nah ini betul enggak ini, terus barangkali mejanya dibuat putar gini, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan seterusnya. Ini Bapak Ibu enggak usah komentar macam-macam di dalam mengamati pembelajaran. Ya sudah, biar diatur oleh gurunya itu sama anak-anak. Ya enggak usah ikut ngatur. Nah, nanti terus Bapak Ibu terus karena sudah sering jadi guru, jangan gini Bu, jangan gini Pak, ini harus ditaruh sana, jangan. Nah, ini Bapak Ibu ini sebagai pengawas gitu loh, pengawas, jadi tidak usah ikut betulkan ya. Nah, Bapak Ibu menilai, jangan terus memberi masukan saat itu. Wah ini tidak boleh diskusi pakai ini, nah, jangan. Itu Bapak Ibu sana itu datang itu untuk menilai kata supervisi kelas itu. Nah, ini biar salah ya berarti nilainya yang kurang kan itu. Nah, jadi kalau baik, berarti ya nilainya yang baik. Nah, itu jangan dibetulkan saat itu.
Nah, itu memang ya ini Bapak Ibu itu sebagai pengawas untuk menilai di dalam pembelajaran itu, mengamati pembelajaran ya. Itu. Nah, terus sampai selesai, nah, tadi dicentang-centang terus sampai terakhir terus direkap nilainya, dihitung. Kalau sudah muncul mungkin ketemu 80 atau 85 atau 90 ya. Ini terus ditunjukkan oleh gurunya. Jadi guru yang ngajar tadi ditunjukkan. Ini nilainya Ibu. Tanda tangan ya. Nah, jadi guru yang mengajar tadi tanda tangan. Nah, terus di sebelahnya itu Bapak juga tanda tangan sebagai pengawasan itu. Nah, kalau di situ mungkin karena untuk laporan diklat ya, ditulis calon pengawas boleh. Nah, jika calon pengawas itu boleh. Kalau sudah jadi pengawas, jadi ada apa itu penilai atau pengawas gitu. Jadi ada yang dinilai guru yang dinilai, nah, terus sama pengawas yang menilai. Itu tanda tangan dua-duanya. Nah, ini sudah sah ini. Jadi instrumen inilah jadi nilai-nilai kinerja guru tadi itu. Nah, dimana di apa itu nilai kinerja guru PKG itu. Nah, itu. Jadi penilaian pembelajaran ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Oh, nanti melangkahnya seperti itu. Tapi jadi tidak langsung ujuk-ujuk Bapak Ibu datang terus katakan datang jam 8 langsung masuk ke kelas ngawur, kelasnya siapa saja. Nah, ya jangan, nanti kaget gurunya itu ya. Nah, gurunya kaget ya gemeter. Nah, Bapak Ibu kan dulu pernah jadi guru ya. Sudah pernah jadi guru. Kalau ada kok apa itu tiba-tiba ada orang yang masuk katakan pengawas yang tidak kenal dia masuk ke kelas. Assalamualaikum. Saya pengawas dari Dinas Pendidikan. Nah, ini mau supervisi kelas. Kamu kan kaget ya. Nah, ini. Jadi mana perangkat mengajarnya, RPP-nya mana? Nah, ini. Nah, ini kan gemeter jadinya. Nah, ini makanya namanya supervisi kelas itu ya enggak boleh langsung datang ke sekolah, langsung datang masuk ke kelas, enggak boleh. Harus janjian dulu sama gurunya gitu ya. Jadi gitu, membuat perangkat mengajar, terus perangkatnya dinilai. Kalau sudah dinilai tadi, terus kita melaksanakan, kita mengamati pembelajaran, ya menilai pembelajaran. Itu semuanya janjian ya. Kalau sudah dinilai, nilai ditunjukkan, ditandatangani oleh gurunya dan juga pengawas, calon pengawas itu tanda tangan di sebelahnya. Nah, ini sudah resmi. Jadi ini objektif dan apa namanya itu tidak rekayasa asli kita membimbing mulai awal, mulai membuat perangkat mengajar, kita nilai perangkat mengajarnya dan sampai melaksanakan pembelajaran, kita nilai. Nah, ini termasuk pembimbingan ini ya. Nah, itu masuk program itu pembimbingan pada guru itu. Jadi untuk pembimbing pada guru. Nah, sehingga barangkali nanti setelah ini nanti untuk instrumen-instrumen itu nanti mungkin saya bisa bantu, nanti saya share di grup ya, di-share di grup. Nanti mungkin saya akan kirimkan beberapa instrumen-instrumen, mungkin barangkali ada yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu di dalam melaksanakan penilaian kinerja guru di sekolah magang ataupun di sekolah asal, sekolah induk ya. Nah, nanti mungkin saya bisa bantu menyampaikan instrumen-instrumen atau menyampaikan, nanti saya share aplikasi penilaian kinerja guru, aplikasi nanti ya, ada untuk penilaian guru BK, untuk guru saya lengkap nanti. Nah, ini mungkin nanti saya share, Bapak Ibu nanti bisa mempelajari dan juga nanti bisa dipakai ya acuan atau referensi di dalam melaksanakan Bapak di dalam membuat instrumennya. Nanti bisa buka instrumen yang dari saya share itu, bisa Bapak Ibu tambahi, dikurangi kan itu. Nah, itu
untuk penilaian kinerja guru. Ya. Itu berikutnya untuk PKKS, nanti Bapak Ibu juga menilai PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Ya. Nah, sebagai pengawas itu tugasnya memang membimbing guru, membimbing kepala sekolah, menilai juga menilai guru, menilai kepala sekolah, kan itu. Nah, itu tugasnya pengawas. Nah, itu. Nah, terus kalau itu tadi biasanya kalau workshop itu biasanya dilaksanakan di bulan-bulan Juni di sekolah itu, ya. Jadi waktu PPDB di bulan Juni biasanya. Ya. Kalau sekolah, kalau ini diklat ya terserah kan enggak apa-apa, ini bebas. Tapi kalau biasanya di sekolah-sekolah itu loh, workshop pembelajaran itu melaksanakan di bulan Juni Juli. Nah, itu. Kalau di bulan Juni itu Bapak Ibu guru sudah membuat perangkat mengajar, ya, di bulan Juli atau Agustus dilaksanakan apa itu pembelajarannya, kan itu. Nah, jadi makanya Bapak Ibu kalau workshop di sekolah itu, workshop pembelajaran itu biasanya harus di bulan Juni Juli. Itu biasanya waktu libur, ya, libur atau awal masuk gitu. Pas liburan nanti ya pas sekolah ada PPDB itu ya. Nah, pas sekolah ada PPDB, nah di situ Bapak Ibu pengawas itu mungkin ya sekolah itu melaksanakan workshop, ya, workshop perangkat mengajar, workshop pembelajaran itu. Nah, itu biasanya dilaksanakan di bulan itu Juni Juli itu. Nah, terus setelah itu, terus untuk melaksanakan Bapak Ibu supervisi kelas itu dilaksanakan di bulan Agustus biasanya, Juli atau Agustus. Berarti Bapak Ibu guru mulai melaksanakan pembelajaran di awal itu, nah itu di bulan Juli Agustus itu Bapak Ibu pengawas itu akan datang untuk memeriksa perangkat mengajarnya Bapak Ibu guru, terus juga mengamati apa itu pembelajarannya, ya, supervisi kelas. Nah, itu. Dan itu biasanya gini, Bapak Ibu pengawas, mungkin kalau gurunya banyak, enggak dilaksanakan semuanya pada semua guru, enggak. Mungkin hanya ya di sampling saja lah. Mungkin 3 atau 4 guru, atau 2 kan itu. Yang penting panjenengan sudah melaksanakan gitu ya. Ya terserah kalau mungkin barangkali di SD gurunya sedikit, ya enggak apa-apa semuanya ya. Kalau mungkin di SMA, SMK itu gurunya sampai ratusan ya, sampai 125 gitu. Nah, ini kalau Bapak melaksanakan supervisi kelas ke semua Bapak Ibu guru, ya 3 bulan baru selesai. Nah, itu. Nah, ini. Nah, jadi ya mungkin ya enggak dilaksana semua, mungkin berapa lah terserah Bapak Ibu, 5 atau 4 sudah cukup untuk mewakili, atau 10 lah boleh. Nah, ini jadi yang penting sudah melaksanakan penilaian pada Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan pembelajaran itu. Nah, terus berikutnya juga di tugasnya pengawas juga pada ini pembimbingan pada kepala sekolah atau penilaian pada kepala sekolah yang namanya PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Itu. Jadi tugasnya pengawas juga gitu, juga ada PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, nanti ini jadi Bapak Ibu pokoknya terus datang ke sekolah itu langsung melaksanakan PKKS enggak ya. Jadi Bapak Ibu datang itu sosialisasi dulu atau di-share dulu ya. Nah, kalau jadi atau di-share dulu ke wakaseknya atau ke kepala sekolahnya. Nah, ini instrumennya. Ini saya mau melaksanakan PKKS, mungkin kapan, 3 hari lagi atau 1 minggu lagi. Nah, itu. Tapi sebelumnya sudah diberitahu, disampaikan, itu instrumennya. Nah, itu. Jadi enggak terus Bapak Ibu datang ke sekolah langsung terus melaksanakan PKKS ya. Nah, kalau datang ke sekolah itu langsung melaksanakan PKKS, ya kaget guru dan kepala sekolahnya kan itu. Nah, ini. Nah, makanya jadi sebelum Bapak Ibu datang ke sekolah itu di-share dulu
ya, instrumennya di-share dulu, dikirim ya, dikirim ke Wakaseknya atau ke kepala sekolahnya atau ditelepon. Nah, ini saya mau melaksanakan PKKS pada kinerja kepala sekolah mungkin 3 hari lagi, atau siapnya kapan kan itu. Tuh. Nah, sehingga di situ sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru itu ya. Nah, kalau sudah nanti pas pelaksanaannya itu, ini hanya datang langsung namanya Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah menyampaikan bahwa kita datang ini untuk melaksanakan PKKS. Instrumennya sudah saya kirim kemarin itu, nah ini sehingga sekarang bisa dilaksanakan kan itu. Oh iya, di ruang sana kan itu. Nah, kalau sudah disampaikan itu, panjenengan ikuti kepala sekolah tadi untuk datang untuk nemui tim apa itu di dalam menyiapkan portofolionya itu ya. Nah, itu menyiapkan portofolionya hasil pada saat itu. Nah, terus panjenengan sampaikan tujuan panjenengan itu melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu tolong untuk membantu. Nah, ini ada 156 pertanyaan gitu ya, atau 145 ya itu ya. Nah, itu nanti saya share mengapa itu sudah punya instrumennya PKKS. Nanti kalau belum saya share ya, nggak apa-apa, biar Bapak sudah punya, nggak apa-apa saya kirim ya, saya kirim aplikasinya, saya kirim instrumennya ya. Nah, nanti ya, Pak. biar ya Pak Mentor. Ya, nanti saya kirim, nanti nggak apa-apa, masuk Pak sudah punya, nggak apa-apa untuk apa itu ya, untuk referensi, jadi untuk anulah apa-apa nanti mana yang dipakai dari saya boleh atau panjenengan yang punya boleh, nah, itu ya. Yang jadi nanti setelah ini saya kirim instrumen banyak, terus juga saya kirim apa itu aplikasi penilaian kinerja guru, saya kirim aplikasi PKKS ya, penilaian kinerja kepala sekolah, saya kirim setelah ini. Nah, itu paling bisa buka-buka, nanti bisa untuk perbandingan di dalam melaksanakan praktek diklat calon pengawas ini yang terjun di sekolah ini. Ya, itu ya. Jadi terus instrumennya di apa itu PKKS pada kinerja kepala sekolah itu, nah itu nanti bisa Bapak Ibu itu tinggal baca di instrumen itu. Nah, terus guru timnya itu menyiapkan apa itu jawabannya. Nah, ada portofolionya itu ya, di situ Bapak bisa meriksa. Mungkin pertanyaannya itu yang pertama itu apa? Mungkin barangkali mengenai siswa. Apa betul ini sekolah sudah melaksanakan ujian nasional? Nah, itu misalkan daftar gitu ya. Misalkan sekolah sudah pernah melaksanakan ujian nasional. Nah, di situ Bapak Ibu tim itu mungkin nyiapkan bukti-bukti fisik kalau sudah melaksanakan ujian nasional itu. Nah, mungkin ada daftar hadir siswa yang ditunjukkan, mungkin ada daftar hadirnya guru yang menjaga ujian itu. Nah, itu ya. Itu dulu kan ada ujian nasional, kalau sekarang tidak ada ya, barangkali ujian semester itu ya. Nah, terus diperiksa semuanya bukti-bukti itu. Nah, ini sehingga sampai ada bukti nilainya itu. Nah, itu. Nah, terus sehingga Bapak Ibu bisa memberi nilai itu. Nilai 3 atau 4 kan itu. Oh, ini kok lengkap bukti-buktinya. Nah, berarti dinilai 4. Itu ya, dinilai 4. Mungkin kurang ini bukti fisiknya. Ya dinilai 3 boleh kan itu. Nah, ini. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya sampai ada, kalau PKKS nanti mungkin nanti ada yang saya share, nanti ada yang 145 pertanyaan gitu.
sampai 45 pertanyaan itu. Nah, kalau sudah selesai, direkap itu langsung muncul nilai ya. Nanti ada penilaian siswa. Jadi untuk penilaian dari siswa 10 siswa. Ada penilaian untuk maksudnya guru, perwakilan guru 3. Terus juga penilaian dari orang tua, nah, itu 3. Nah, terus juga dari komite, nah, itu 1 ya. Nah, dan seterusnya. Kalau sudah itu diklik nilainya ya sama. Nanti akhirnya itu Bapak Kepala Sekolah harus tanda tangan di rekap itu, rekap penilaian itu. Setelah Bapak Kepala Sekolah tanda tangan, terus tim Bapak Ibu itu yang tanda tangan. Nah, setelah itu baru kepala dinas. Nah, itu ya. Seperti itulah pelaksananya. Ya, untuk sementara ini barangkali ada yang tanya, monggo tanya. Ini kan masih awal, nanti ini kan di UJT 2 ini nanti ada 5 pertemuan ya. Saya akan mendampingi panjenengan itu 5 kali. Nah, ini di UJT ini pertama saya hanya memberikan informasi secara umum bahwa nanti panjenengan di UJT 2 ini akan melaksanakan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nanti yang penting harus persiapannya harus banyak instrumen itu. Nah, itu. Ya Pak. Gue barangkali ada pertanyaan, monggo. Ya silakan Pak. Saya Pak, Nunsewu. Iya, Pak Wahyono. Iya Pak. Ini Pak berkaitan dengan pelaksanaan supervisi nanti di lapangan. Untuk supervisi akademik itu dalam laporannya apakah semuanya kita laporkan mulai dari persiapan, pelaksanaan, analisis sampai tindak lanjutnya atau bagaimana Pak? Nanti yang juga digunakan untuk laporan pada IST Pak. Betul ya. Nah, jadi untuk laporan ya panjenengan ambil mana yang terbaik, tapi semuanya itu kan bisa panjenengan rekam, makanya itu karena panjenengan itu diklat ya. Nah, setiap melangkah jangan lupa harus direkam, harus difoto kan itu ya. Nah, harus ada bukti foto, harus direkam. Nah, nanti kalau pas Bapak Ibu nanti menyusun laporan ya tidak muat kalau panjenengan masukkan semuanya kan itu. Nah, diambil mana mungkin pada pada saat penelitian kerja guru diambil sedikit ya videonya, nanti pada saat kepala sekolah diambil sedikit kan itu. Nah, dari sebuah mungkin sampai dijelaskan ini melaksanakan melaksanakan supervisi kelas. Nah, di kelas apa dijelaskan. Nah, ini supervisi kelas yang dilaksanakan pembelajaran oleh ibu guru siapa di kelas berapa. Nah, ini misalkan kelas 3 atau kelas berapa disebutkan itu. Nah, ini mungkin pada mata pelajaran apa. Nah, gitu. Nih. Nanti terus di apa itu rekamannya itu mungkin diambil sedikit. Kalau merekam selama pelaksanaan supervisi kelas itu direkam mulai awal, katakan 2 jam pelajaran ya 90 menit, padahal nanti Bapak Ibu itu presentasinya mungkin hanya 10 menit. Nah, itu kan enggak mungkin, makanya diambil sedikit saja untuk dilaporkan pada saat nantinya di OJT di IST 2 nanti kan itu. Jadi enggak semuanya dilaporkan ya, sebagian saja. Tapi langkah-langkah itu kan harus ditempuh Pak, yang kan kita setelah melaksanakan supervisi kan kita bagaimana hasilnya kita sampaikan ke guru, ke tindak lanjutnya juga disampaikan kan gitu Pak. Iya betul. Makanya itu kan nanti di RT LPP itu, itu panjenengan disampaikan enggak apa-apa. Jadi mulai workshop, itu ya workshop, terus berikutnya itu penilai perangkat mengajar, terus berikutnya itu supervisi kelas kan itu, itu dilaporkan. Nanti videonya juga gitu, banyak video
sebentar, apa video itu sebentar itu, nanti disusun video itu sehingga apa itu semuanya itu udah sampai enggak lebih dari 10 menit kan itu. Nah, itu diambil sedikit gitu. Nah, itu. Ya, Pak. Ya, itu. Nanti di RTLPP ya kan banyak tulis banyak, enggak apa-apa kan, banyak sudah melaksanakan workshop di sekolah apa kan itu ya, diterangkan itu di sekolah mana, terus diikuti berapa guru ya, nah itu dijelaskan diikuti berapa guru, ini nanti ada bukti ada mungkin barangkali banyak bukti apa namanya itu, ada bukti foto juga, ada lagi pakai butuh apa notulen, nah itu notulen rapat itu tadi, nah itu ada bukti juga buat notulennya, nah itu nanti yang tercantum di di rencana tindak lanjut itu, di laporan ya, di laporan, nah itu ya. Jadi memang di diklat itu jadi semuanya itu harus panjenengan apa jangan lupa foto dan mereka direkam sebagian, nah ini memang untuk laporan, nah itu sehingga nanti laporannya kan banyak itu. Terus berikutnya nanti panjenengan akan ada gelar karya itu ya, ada gelar karya itu ya, ada Pak. nanti makanya itu banyak gelar, nanti mungkin dikunjungi oleh teman, mungkin ada yang tanya, nah ini karya ini bagaimana Pak, mungkin yang tanya disetel di videonya itu, oh ini panjangan kelihatan, padahal tadi panjangan menyampaikan 10 menit, tapi di sini mungkin banyak di dalam supervisi kelas saja sudah enggak 10 menit, ini sudah 90 menit kan itu. Nah, ini bisa jadi gitu. Panjangnya itu supervisi kelas itu, misal panjang setel jadi ini bisa jadi 90 menit. Padahal itu yang paling laporkan semuanya itu hanya kurang lebih 10 menit. Nah, makanya diambil sedikit gitu. Tapi di file panjenengan, di filenya Bapak Ibu, sudah banyak rekamannya kan itu. Nah, itu. Ya Pak, terima kasih Pak Nun. Ya, terima kasih. Monggo barangkali ada pertanyaan Pak, lagi. izin bertanya Pak. Ya, nggih, monggo. Ya, izin bertanya Pak. Ya, Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, tadi Bapak menjelaskan laporan yang sudah kita buat susun lampiran di RTLPP Pak ya. Ya. Kemudian ditandatangani oleh kepala dinas apa KCD itu. Ya. Yang tadi Bapak jelaskan. Nah, ini untuk calon pengawas apakah sampai harus juga laporan ini ditandatangan ke KCD gitu Pak? Tidak usah. Ya. Itu kalau penilaian PKKS sebenarnya itu ya. Nah, itu PKKS yang sebenarnya itu harus ditandatangani oleh kepala cabang dinasnya di situ ya. Gitu. Karena nanti terkait kalau beneran, Pak, ya? Kalau sudah jadi pengawas beneran itu ya. Nah, terus gini, biasanya PKKS itu dilaksanakan di akhir tahun. Jadi di bulan Desember, November, Desember. Nah, itu. Tapi kalau tadi itu workshop pembelajaran ya, itu di bulan Juni Juli di awal tahun ajaran ya. Nah, itu aja awal tahun ajaran itu. Nah, ini bedanya. Tapi kalau PKKS penilaian kinerja kepala sekolah itu dilaksanakan di bulan November atau Desember itu. Nah, karena itu nanti terkait di bulan Desember ya itu. Nah, itu hasilnya itu harus ditandatangani oleh kepala cabang dinasnya itu atau kepala dinasnya itu. Kalau Bapak kan kepala dinas ya, kalau SMP itu kepala dinas, kalau SMA itu kepala cabang dinas ya. KCD ya. KCD Pak ya. Tapi kalau sekarang ini kan masih diklat calon pengawas ya, enggak usah ditatakan sampai ke sana, enggak
enggak penilaian yang aslinya kan itu kan. Nah, ini kan nanti ada PKKS yang dilaksanakan oleh pengawas. Ini tim nanti, bukan satu orang ya. Kalau menilai ini biasanya tim, minimal dua orang. Nah, itu 2 orang pengawas. Jadi pakai tim. Jadi tanda tangannya kepala sekolah yang dinilai, tanda tangan katakan penilai 1, penilai 2 kan itu. Dari 2 dan dari pengawas. Nah, itu. Nah, seperti itu ya. Ya, Pak Mentor, terima kasih. Dan yang kedua mengenai supervisi kelas. Ya. Supervisi kelas. Ini kan gurunya banyak, Pak. Nah, kira-kira yang kita supervisi itu ada berapa orang guru yang kita supervisi, Pak? Sampel itu. Ya, sampel itu ya misalkan gini, untuk pelajar matematika 1, mungkin terus barangkali bahasa Indonesia 1 gitu ya. Nah, terus mungkin lagi untuk perwakilan guru olahraga barangkali 1, beragama 1. Nah, monggo gitu untuk sampel saja ya. Tapi sampel itu terus ada 3 itu semuanya guru matematika semua, jangan ya, harus macam-macam gitu ya. Itu Pak ya. Untuk kegiatan untuk kegiatan ini pelatihan ini CPS ya. Kalau 2 guru saja yang cukup nggak, Pak? Boleh nggak? Ya. Guru PNS ya nggak apa-apa. Itu misalnya. Ya boleh. Ya bisa, nggak apa-apa. Tapi makanya biarpun 2 itu tadi jangan lupa fotonya, dokumennya ya, difoto, di video ya itu. Jadi di video, dan nanti kalau pas ada gelar karya, apakah kita sudah melaksanakan supervisi kelas, mana buktinya? Di video itu bisa disetel. Itu ya, bisa disetel. Jadi sudah melaksanakan penilaian atau pengamatan pada pembelajaran itu. Ya, terima kasih Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Apung ya. Bu Apung Kartika. Pak. Iya, betul, Pak. Dari SMA 17. SMA 17. Tangerang. Iya. Ingin bertanya, Pak Mentor. Tadi sudah pelaksanaan supervisi akademik, sudah ditanyakan oleh Pak Wahyono, kemudian berapa guru yang disupervisi. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Pak Mentor. Apakah laporan tersebut dibuat per kelompok atau per orang? Nah, ini saya masih bingung untuk laporan. Kemarin baru dijelaskan untuk gelar karya kan per kelompok. Nah, ini yang laporan itu sendiri maksudnya dibuatnya per kelompok atau per orang? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon arahan dan penjelasan dari Pak Mentor. Ya, terima kasih ya. Jadi gini, maksudnya itu hanya harus punya. Kalau memang itu harus punya, maksudnya harus punya yang dokumen itu pribadi, yang untuk laporan pribadi. Tapi kalau memang si pematerinya minta untuk dibuat laporan kelompok, ya dilaksanakan untuk kelompok kan itu. Nah, itu boleh. Dan tergantung dari pemateri. Nah, tapi hanya harus punya untuk pribadi kan itu. Nah, terus itu tadi yang untuk untuk rekaman itu bisa di-upload di YouTube. Nah, gitu. Nah, maksudnya itu bisa dilihat oleh orang lain. Nah, itu. Nah, bisa. Jadi video-video tadi bisa upload di YouTube. Nah, mungkin Bapak Ibu atau teman panjenengan atau siapa tuh bisa melihat. Nah, itu di YouTube itu. Nah, gitu ya.
mohon izin bertanya kembali Pak Mentor. Ya, monggo Bu Apung. Ya, nanti kan ini laporan kan setiap orang dari anggota kecil ini kita kan melakukan supervisi kepada guru dan kepala sekolah setelah siswa dan komite juga. Nah, itu dari masing-masing peserta kemudian dikumpulkan jadi satu, atau misalnya punya saya pribadi yang disusunnya itu. Mohon arahannya Pak Mentor. Oh ya, makanya semua harus membuat laporan, ya. Jadi RTPP itu betul, apa itu mungkin barangkali kerjanya itu kelompok, apa itu. Iya. Tapi ya, Bu Apung sendiri harus punya laporannya. RTLPP-nya Bu Apung itu bisa jadi mirip-mirip atau hampir sama dengan laporannya Pak Wahyono, bisa jadi kan itu. Tapi iya, mungkin tempat magangnya mungkin juga tempat sekolah induknya kan beda mungkin barangkali gitu. Nah itu. Iya Pak, iya. Tapi kelompok belajarnya kan sama kan itu. Makanya bisa jadi hasilnya mirip-mirip, bisa jadi kan itu. Ya Pak, ya. Apalagi ini mentornya satu, saya bimbing, mentornya ini kan saya. Bisa jadi setelah saya share, mungkin ada tambahan, ada kekurangan, mungkin ada mirip dengan satu yang lain. Nah, wajar, tidak apa-apa kan itu. Tapi yang jelas harus diikuti pembimbingnya. Pembimbingnya itu minta laporan kelompok atau laporan pribadi, itu pasti ikuti. Nah, itu. Saya kan membimbing, mendampingi panjenengan itu supaya tugas panjenengan itu bisa selesai tepat waktu kan itu. Jadi kalau memang itu pemateri menghendaki harus lapornya itu individu ya diikuti individu, ini lapornya kelompok ya diikuti kelompok itu. Nah, itu ya, baik, Bu ya. Iya, makasih banyak Pak Mentor. Terima kasih Ibu. Mungkin yang lain barangkali. Ya Pak, saya tanya lagi. Ya Pak Wahyono ya. Ya, untuk PTS Pak. Ya. Nah untuk PTS itu kan juga ada dalam rencana itu nanti pada akhirnya calon pengawas harus bisa menyusun PTS. Ya. Nah itu hanya sebatas sampai proposal saja kan Pak? Ya betul, proposal saja. Nah, kemudian untuk masalah yang diangkat, masalah yang kita kerjakan sekarang ini kan, yang masalah yang berkaitan dengan supervisi yang kita lakukan. Iya. Betul. Ya. Dan itu nanti dilampirkan dalam laporan itu atau bagaimana Pak? Atau dibuat tersendiri? Betul, tersendiri. PTS tersendiri, ada PTS, ada PKKS, kan itu ya, ada kinerja penilaian PKG guru ya. Itu nanti kumpulnya itu namanya itu laporan RTLPP kan itu. Kumpulannya itu jadi kumpulan RTLPP itu merupakan laporan rencana tindak lanjut program pengawasan kan itu. Nah itu. Jadi RTLPP itu isinya itu ya semua Bapak di dalam melaksanakan diklat ini ya di situ ada PTS ya ada PKKS ada PKG nah itu mungkin Bapak itu bimbing apa itu saja masuk semua di situ. Nah itu nanti satu tempat yang namanya itu laporan RTLPP. Dilampirkan iya, laporan tindak lanjut program pengawasan. Ya, nah itu. Betul. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Pak, saya izin nanya lagi, Pak. Ya, Pak Yana. Ya, terima kasih. Monggo, Pak.
Ya, untuk penilaian PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, itu kan dilakukan Ya. oleh kita selaku calon pengawas, Pak ya. Ya, Nah, betul. untuk PKG, penilaian kinerja guru, itu kan biasanya dinilai oleh kepala sekolah, Pak. Ya, betul. Berarti pengawas tidak menilai ya, Pak ya. Artinya Tidak hanya menilai. menganalisis Ya. saja. Jadi Ya, hanya menganalisis saja. ya, Jadi menganalisis ya. hasil Ya, ya, Jadi hasil betul. PKG itu dianalisis oleh pengawas, Pak ya. Nanti hasilnya mungkin Ya, itu yang laporannya. Nah, yang laporannya itu ya, adalah ya, analisisnya, betul. Pak ya. Ya, 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 Oke, nah, gitu. gitu. Ya. Terima Betul. kasih Pak Mentor ya. Ya, betul. Jadi memang untuk supervisi kelas itu biasanya dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru senior atau wakasek kurikulum. Nah, itu ya, atau guru senior. Jadi biasanya itu ya guru senior itu melaksanakan supervisi dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu melaksanakan melaksanakan supervisi kelas itu. Itu. Memang itu. Jadi panjenengan tinggal menganalisis saja ya, boleh. Tapi untuk workshop itu memang tugasnya pengawas. Ya boleh. Biasanya workshop itu gini. Kalau SMK saya kan dari SMK. Kalau workshop di SMK itu memang dari kepala sekolah itu menyampaikan terus ada bimbingan dari pengawas menyampaikan materinya workshop itu ada dunia usaha dan dunia industri itu kalau SMK. Jadi masalahnya di kurikulumnya SMK itu, itu harus link, harus sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga kurikulum yang dibuat itu harus sinergi, harus link, harus sama dengan dari industri sekitarnya itu. Kurikulumnya harus disesuaikan dengan industri yang ada di sekitarnya. Karena tujuannya di SMK itu nanti agar kalau lulus, itu bisa kerja mungkin di industri di sekitar itu kan tujuannya di situ. Sehingga di situ di industri sekitar itu menggunakan alat atau mesin apa, itu dipelajari di SMK itu. Seperti itu. Kalau di SMA mungkin tidak pakai industri, itu mungkin hanya pengawas saja yang memimpin atau melaksanakan bimbingan pada perangkat mengajar itu. Ya itu Pak Yana, terima kasih Pak Yana. Ya Pak Mentor, sama-sama. Silahkan barangkali ada yang lain, Bu Apong, Pak Lutfi, yang mau bertanya kepada Pak Mentor. Mungkin nanti setelah ini nanti mungkin saya kirim instrumen-instrumen ya. Tapi mungkin kalau tidak cocok ya tidak apa-apa, nanti pakai kan itu aja ya. Kalau nanti cocok perlu tambahi ya ditambahi, dipadukan dengan instrumen yang panjenengan buat itu, bisa. Ini ada banyak instrumen-instrumen, terus mungkin aplikasi penilaian kinerja guru, mungkin nanti ada aplikasi penilaian kinerja kepala sekolah. Nanti setelah ini saya share semuanya, panjenengan pelajari. Mulai sekarang mungkin barangkali bisa dimanfaatkan, bisa digunakan panjenengan di dalam melaksanakan PKG dan PKKS. Ya, Pak Mentor ya. Ya. Bu Apong tuh silakan mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Apong. Izin Pak Mentor. Ya. Kemarin Pak Mentor sudah tugas OJT 2 itu 3, 4, dan 5 ya kalau nggak salah. Iya. Ya.
Nah, yang OJT 1-2-nya Pak Mentor, kalau boleh bertanya, sepertinya belum bisa ya? Oh iya, nanti saya kirim kalau gitu. Ya, Saya kirim. ya, Ya, yang OJT iya. 1 dan 2-nya belum ada. Oh Maaf, iya. tugas 1-2-nya belum ada untuk OJT 2 gitu Oh maksudnya. iya, nah betul nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim untuk Iya. apa? Ya, OJT 1, 2, 3, 4 mungkin insya Allah sampai 4 ya belum itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Mentor. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Ya. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanti saya kirim semua ya karena di UJT 2 ini nanti Bapak Ibu praktek sehingga butuh banyak referensi kan itu. Banyak butuh instrumen-instrumen nanti mana yang dipakai kan itu ya. Nah, nanti saya kirim banyak. Nah, tapi kan tidak digunakan semuanya. Banyak pilih ya, nanti dipilih mana yang ya bermanfaat berguna bagi Bapak Ibu diambil kan itu. Nah, ya. Jadi nanti ya, nanti saya kirim banyak tapi mana yang berguna diambil, berguna jangan gitu aja ya dipilih. Karena Bapak Ibu selama 38 hari itu nanti praktek terus ya, praktek sebagai pengawas kan itu. Nah, jadi tidak ada materi lagi mungkin ya terus ya itu praktek kan itu. Mungkin nanti ketemu dengan pembimbing atau pengajar itu mungkin ya sekali-sekali saja, tapi rutinnya tiap harinya itu ya sudah di sekolah Bapak Ibu ya, nah, membimbing guru ya, membimbing guru dan kepala sekolah. Iya ya, kok enggak puasa saya? Iya puasa. Ada yang garingan tak? Kayak ada apa roti tak apa? Ini Pak, kula mboten nang sari ya Pak. Zaman nang sari sak menika mboten damel remet kados iki. Iya puasa nanti mampu anu. Dan sampai nanti madhep ndak masih Pak. Enggak apa-apa tak? Matang nggih. Udah. Mak dimakan sendiri. Tak kenyang enggak tuh. Ampun, 2000-an loh Bapak. 2000-an, ini ada 2000-an banyak ini. Tidak apa-apa sih. Ya barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo. Pak Yana, Pak Wahyono, ini busanya ini belum muncul ini. Baweran. Iya. Pak, mohon bertanya Pak. Ya, iya. Pak Wahyono ini kadang-kadang bingung nanti kalau sudah jadi pengawas itu kan kita menjalankan tugasnya itu lebih banyak di lapangan. Iya. Nah, apakah di sana itu harus selalu kita ke lapangan atau bagaimana Pak? Kalau misalnya kita menjalankan tugas itu kalau tidak ke lapangan kan kita kantor sementara kan kantornya juga kan nggak ada kan itu. Jadi gimana itu untuk kalau melihat kegiatan dari para pengawas itu harus terus muter saja ke sekolah-sekolah atau bagaimana itu kalau Bapak itu di sana? Matur suwun. Itu. Barengaken Bapak dalam. Enggak. Oh, enggak bisa makan. Oh, ada santannya. Ya. Ya, terima kasih Pak Wahyono ya. Nah, ini jadi seperti contohnya seperti saya dulu ini ya pengawas mulai tahun 2015. Waktu itu masih di Dinas Pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Di situ ada ruang pengawas, tapi itu
setiap pagi cek lognya, absennya ya di ruang situ. Nah, kita cek log, terus mungkin kita mau datang ke sekolah. Nah, terus di waktu jadi pengawas itu ada namanya sekolah binaan. Nah, itu. Jadi tidak semua sekolah itu terus kita bina semuanya. Tidak ada apa itu dibagi. Ya, kita tugaskan di mananya. Gitu ya, betul. Ya, mungkin ada kita dapat 10 sekolah, dapat 10 sekolah binaan kan itu. Jadi itu pun juga tidak kita datangi terus, mungkin ya kita 1 bulan sekali lah ke sekolah itu. Itu mungkin 1 bulan sekali atau berapa, terserah itu ya, sekitar 1 bulan sekali. Minimal itu harus 1 bulan sekali itu harus kita datang ke sekolah. Nah, terus kalau sekolah binaan kita misalkan 10 sekolah. Nah, itu kita laksanakan 10 hari kan sebenarnya sudah selesai. Nah, terus katakan 1 bulan itu misal 24 hari ya. Kena minggu dan tanggal merah itu mungkin katakan 24 hari ya. Nah, 24 hari itu kita binaan kita kan 10. Misalkan itu kita 10 hari ke sekolahan ya untuk melaksanakan ya pembimbingan atau apa ke sekolah, ke guru-guru itu ya. Mungkinlah sisanya yang katakan yang 14 hari atau yang 2 minggu itu ya, itu kita laksanakan untuk membuat instrumen ya, menyiapkan instrumen kan itu, terus membuat laporan kan itu. Jadi pengawas itu membuat program sendiri, dilaksanakan, nanti dilaporkan di kepala dinas kan itu. Nah, makanya waktu yang kata 1 bulan yang tersisa katakan 14 hari itu ya untuk memperbaiki instrumen-instrumen itu ya, untuk membuat laporan. Makanya waktu juga longgar sebenarnya Pak, longgar. Tapi tergantung dari pengawasnya. Karena ada pengawas itu enggak mau proaktif ya, kita ya enggak berkembang. Dan juga Bapak Ibu, calon pengawas ini perlu saya sampaikan, tugasnya pengawas itu di samping membimbing Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga mungkin ada tugas-tugas eksternal, mungkin ada tugas tugas kemana, seperti saya ini. Seperti saya ini sebagai mentor di Banten, kemarin mentor di Bau-Bau, Palu, Poso dan seterusnya. Ini juga ada. Kita bisa melaksanakan tugas-tugas eksternal ini atau apa itu kita tidak sampai mengurangi tugas-tugas yang tugas asli, tugas rutin ya, tugas pokoknya kan itu. Itu. Makanya besok itu, dan juga kita juga sebagai asesor untuk menilai akreditasi kan itu. Banyak tugasnya. Nah, ini kalau nanti panjangnya itu proaktif terus itu ya bisa jadi kalau ingin enggak nganggur terus berkreasi terus ya bisa banyak sebenarnya, itu pengawas itu banyak itu tugas-tugasnya. Tapi kalau ingin santai ya bisa saja, ya bisa. Jadi ya tugas utama saja ini sudah longgar, sudah enak. Itulah tergantung anulah Bapak Ibu kita sendiri ya Pak ya. Betul, dari Bapak Ibu pengawas itu. Memang seperti itu. Memang pengawas itu membuat program sendiri, disusun sendiri, program, terus dilaksanakan sendiri, mungkin terus dilaporkan ke pengawas, ke kepala dinas gitu. Pak Jadi. Ya, gitu. Iya Pak, matur nuwun Pak. Nggih. Ya Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya. Kaitan dengan kegiatan OJT2 ini kan ada supervisi manajerial dan supervisi akademik. Nah, itu apakah dilaksanakan di sekolah asal dan sekolah magang dua-duanya, atau berbeda Pak? So, kemarin
petunjuk dari Bu Ida selaku pengajar, katanya dipisah aja. Sekolah asal itu melaksanakan visi akademik, untuk sekolah magang kita melaksanakan supervisi manajerial. Nah, saya mohon petunjuknya dari Bapak, gimana kira-kira Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang seperti itu bisa dilaksanakan. Tapi lihat APK Bapak Ibu kan terkait dengan APK. Nah, APK-nya Bapak Ibu itu kalau kemarin itu nilainya itu yang terendah itu mungkin di manajerial ya mungkin atau yang terendah itu di supervisi kelas di pembelajaran ya, di pembelajaran itu rendah. Nah, bisa jadi Bapak Ibu melaksanakan supervisi kelas itu di sekolah magang ya, tapi juga melaksanakan di sekolah induk bisa jadi. Nah, itu. Karena terkait dengan kurangnya dari APK tadi kan itu. Nah, itu. Betul Ibu pemateri tadi. Tapi kalau memang yang kurangnya itu di kurangnya itu mungkin di misalkan di manajerial bisa jadi hanya satu saja di manajerial saja di sekolah magang itu. Maka tergantung dari tugas yang terkait tadi yang dikurangnya di APK tadi kan itu. APK itu kan yang dilaksanakan di sekolah magang itu tergantung dari nilai dari APK itu. Kalau sudah yang paling kurang, ya itulah yang kita kembangkan di sekolah magang, kita bangun di sana kan itu. Yang jelas nanti saya beri saja saya beri contoh instrumen-instrumen yang banyak, tapi nanti belum tentu terpakai panjenengan kan, belum tentu terpakai panjenengan. Mungkin bisa jadi terpakai di Pak Wahyono terpakai. Tapi panjenengan tidak butuh itu kan bisa jadi gitu. Nah, gitu. Iya. Nah, bisa jadi instrumen itu nanti bisa jadi dibutuhkan oleh Bu Apong, tapi Bapak tidak butuh instrumen itu kan itu, Pak. Nah, bisa jadi gitu. Ya. Makanya tergantung dari APK-nya kemarin kan itu. Tergantung dari APK-nya kemarin itu. Memang yang dilaksanakan di sekolah magang kan hasil dari APK itu. Tapi tidak apa Bapak Ibu sebagai diklat calon pengawas itu ya mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan itu di sekolah induk, tidak apa-apa itu boleh. Itulah. Tapi ikuti arahan dari Ibu pemateri itu nanti yang memberi nilai masalahnya ya. Ya Pak Mentor. Terima kasih untuk arahannya. Ya. Maaf Pak Mentor, izin bertanya lagi. Oh iya, Ibu Apong, monggo. Tadi kan ada nilai AKPK waktu kita di OJT 1 kan nginput juga, ngisi juga ya untuk AKPK. Yeah. Nah tadi dikatakan untuk supervisi akademik atau manajerial itu tergantung dari nilai AKPK-nya. Nah kita lihat nilai AKPK di mana Pak Mentor? Loh, nilainya kan sudah di yang itu. Yang AKPK. AKPK dan APK beda, Bu. Iya, udah. AKPK itu yang Bu yang Pak Mentor tadi jelaskan itu bukan AKPK ya, Pak ya. APK tapi Pak ya. Iya. AKPK ya. Oh, APK. Iya, APK yang nilainya sudah itu loh, Bu ya. Nah, itu. Iya. Oh iya, baik Pak Mentor. Saya pikir AKPK gitu. Bukan nah, itu ya. APK ya. gitu. Ya, APK yang nilainya sudah itu Bu ya, sudah dapat itu kan yang nilai yang paling rendah itu kan dikembangkan di sekolah magang kan itu ya. Iya. Ya. Rapot. Ya baik Pak Mentor. Di rapot mutu ya, Pak ya? Iya. Di rapot mutu itu ya lihatnya di situ. Rapot sekolah.
Pak Lutfi barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Assalamualaikum. Pak Lutfi ya, silakan. Komentar. Waalaikumsalam. Kedengar? Putus-putus Pak Lutfi Apa? suaranya. Oh iya. Putus-putus ya. Iya. Iya. Ya tapi kan ada bisa didengar kok. Ya, Nak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Lutfi. Terkait supervisi akademik dan Dilanjutkan Pak manajemen. Lutfi, silakan. Ya, Pak. Sudah langsung ya, Pak. Akademiknya kita di sekolah magang, di sekolah induk. Supervisi manajerialnya langsung aja di sekolah itu, Pak, sekolah magang. Gimana itu, Pak? Iya, boleh. Iya. Tidak mesti harus lihat AKP. Boleh nggak apa-apa? Boleh nggak apa-apa. Nah, boleh. Yang penting Bapak itu di dalam melaksanakan supervisi itu jangan lupa instrumennya ya, harus bawa instrumen. Nah, itu. Nah, dan juga harus disosialisasikan dulu. Maksudnya diberitahu dulu kan itu ya. Nah, ditelepon atau datang. Nah, ini besok saya mau supervisi apa gitu, manajerial gitu. Besok saya mau apa, supervisi akademik. Nah, itu. Maksudnya itu sekolah itu harus tahu dulu, nggak langsung Bapak langsung datang. Nah, nanti kaget nanti sekolahnya itu ya. Nah, jadi ditelepon dulu. Nah, jadi harus diberitahu dulu. Nah, terus baru Bapak kan datang. Gitu. Nah, ini dulu waktu Bapak Ibu jadi guru kalau ada tiba-tiba pengawas datang kan, wah kaget terkejut ya. Wah, ada apa ini pengawas datang? Kan itu. Nah, itu. Makanya sebelum datang itu memberitahu dulu. Nah, ini pengawas mau datang, mau melaksanakan kegiatan apa gitu, sehingga Bapak Ibu guru juga siap-siap dan juga mungkin perangkat mengajarnya sudah disiapkan apa gitu, sudah disiapkan semuanya itu ya. Jadi harus kerjasama yang baik antara pengawas dan Bapak Ibu guru di sekolah itu. Baik Pak Lutfi ya. Monggo Pak Lutfi, suaranya enggak Pak putus suaranya. Suaranya dibuka lagi. Cukup, Pak. Alhamdulillah cukup, Pak. Oh iya, terima kasih Pak Lutfi ya.
Terima kasih. Ada 2 ada 1. Enggak kemarin yang Pak Sugeng itu yang SMA 2. Lumur kabeh. Pak Yana gimana? Masih ada lagi Pak Yana? Apa? Cukup. Ya kalau sudah cukup semua gimana? Apa? Ya, Kan ya, saya dan Pak Yana juga. ya kalau sudah cukup barangkali bisa diakhiri. Ya, nanti kapan nanti kalau ada Ya, Pak. mau Ya, Pak. apa pertemuan lagi ya, bisa di grup ya nanti kapan. Nah itu. Terus jangan lupa ini ya, sudah ada anu ya, sudah direkam ya. Iya Pak. Pak Ya, Pak sudah Yana. direkam. Oh ya, ya sudah Ya. direkam. Ya, Nah, Pak. terus mungkin barangkali ada harus di notulennya sudah dibuat. Ya Pak Lutfi Pak yang buat Pak. Ya, Pak Lutfi ya. Ya, terima kasih. Jadi besok kalau sudah ini kan pertemuan UJT 2 pertemuan pertama. Nanti tinggal 4 berarti pertemuannya ya. Nanti pertemuan 4 itu bisa nanti panjang susun kapan kita pelaksanaan pertemuan lagi. Nah, nanti kita ya belajar bersama saat itu nanti ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. kita berdoa dulu ya Di sebelum luar kami. keluar. ya, Oh, baik, Pak Lutfi. Kita berdoa dulu karena Pak Lutfi timnya nggak bisa. Ya, saya pimpin saja berdoanya. Pak Abdullah sudah keluar. Ya dal jalal wal ikram, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Amin. Akirin hamdana imin hamda yu'afin ya mafi majidah ya rabbana alhamdu kama yang bagi rizqi malim sultani Allah rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ya Allah ya rabbal amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tamatan qabla wa rahmatan ya rabbal maut. Allahumma halina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa lafanil hisab. Rabbana ya Allah la tujzi qulubana ba'da hadana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. 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 Lagi di dalam kesempatan untuk berbagi OJT. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ininya ya. Waalaikumsalam. Ya. Absen ya Pak Yana. Apa lagi? Maaf ya, Bapak Absennya Ibu, bisa saya dibuka nggak belum bisa Pak ngomong. Lutfi? Ya absen. Absen udah bisa dibuka belum? Ya absennya tadi belum bisa buka. Bisa dibuka.